Selamat datang kembali di Bio Channel. Di channel ini kami akan memberikan informasi tentang biografi tokoh dan informasi menarik lainnya yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita bahas lebih lanjut, izinkan kami mengingatkan untuk menekan tombol subscribe-nya dulu dan lonceng notifikasinya juga diaktifkan. Terus ikuti channel ini dengan beragam informasi menarik untuk Anda. Nama Ustadz Adi Hidayat mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Ustadz Adi Hidayat lahir di Pandeglang, Banten pada tanggal 11 September 1984. Beliau adalah seorang alim dari Indonesia yang telah menghafal dan menguasai kitab suci Al-Quran beserta posisi dan dapat menguraikan makna yang terkandung di dalamnya. Selain itu, beliau juga menguasai ilmu hadis dan berbagai kitab agama Islam beserta makna dan posisinya. Beliau adalah dai yang dikenal menguasai bahasa Arab dengan fasih dan memiliki daya ingat yang sangat kuat. Berikut ulasan singkat tentang Ustadz Adi Hidayat yang berhasil kami himpun dari beberapa sumber. Masa pendidikan Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat memulai pendidikan formal di TK Pertiwi, Pandeglang, Banten pada tahun 1989 dan lulus dengan predikat siswa terbaik. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SDN Keraton 3 Pandeglang, Banten hingga kelas 3 dan beralih ke SDN 3 Pandeglang, Banten di jenjang kelas 4 hingga kelas 6. Di dua sekolah dasar tersebut, beliau juga mendapatkan predikat siswa terbaik hingga dimasukkan dalam kelas unggulan yang menghimpun seluruh siswa terbaik tingkat dasar di Kabupaten Pandeglang. Di dalam program ini, beliau juga menjadi siswa teladan dengan peringkat pertama. Dalam proses pendidikan dasar ini, Ustadz Adi Hidayat kecil disekolahkan kedua orang tuanya ke Madrasah Salafiyah Sanusiyah di Pandeglang. Pada pagi hari sekolah umum, siang hingga sore sekolah agama Islam. Di madrasah inilah beliau juga menjadi siswa berprestasi dan didaulat sebagai penceramah cilik dalam setiap sesi wisuda santri. Pada tahun 1997, beliau melanjutkan pendidikan tsanawiyah hingga aliyah setingkat SMP sampai SMA di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Garut. Pondok pesantren yang memadukan pendidikan agama dan umum secara proporsional dan telah mencetak banyak alumni yang berkiprah di tingkat nasional dan internasional. Di pondok pesantren inilah beliau mendapatkan bekal dasar utama dalam berbagai disiplin pengetahuan, baik umum maupun agama. Guru utama beliau adalah Buya Yahya Miskun As-Shatibi. Ialah orang yang sangat berpengaruh dalam menghadirkan kecintaan beliau terhadap Al-Quran dan pendalaman pengetahuan. Selama masa pendidikan inilah beliau telah meraih banyak penghargaan baik di tingkat pondok, tingkat kabupaten, bahkan tingkat provinsi Jawa Barat, khususnya dalam hal syarah Al-Quran. Di tingkat 2 aliyah bahkan pernah menjadi utusan termuda dalam program daurah tarbiyah di Universitas Islam Madinah di Ponpes Taruna Al-Quran Yogyakarta. Beliau juga seringkali dilibatkan oleh pamannya Kiai Haji Rafiuddin Akhyar, pendiri Dewan Dakwah Islam Indonesia di Banten yang terlibat dalam misi dakwah di wilayah Banten. Ustadz Adi Hidayat lulus dengan predikat santri teladan dalam 2 bidang sekaligus, yakni agama dan umum, serta didaulat menyampaikan makalah ilmiah konsep ESQ dalam Al-Quran di hadapan tokoh pendidikan Muhammad Yunan Yusuf. Pada tahun 2003, beliau mendapatkan undangan PMDK dari Fakultas Dirasat Islamiyah FDI UIN Syarif Hidayatullah Yogyakarta yang bekerja sama dengan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Hingga beliau diterima dan mendapatkan gelar mahasiswa terbaik dalam program ospek. Pada tahun 2005, beliau mendapatkan undangan khusus untuk melanjutkan studi di Kuliah Dakwah Islamiyah Libya yang kemudian beliau terima, walaupun mesti meninggalkan program FDI dengan raihan IPK 3,98. Di Libya, Ustadz Adi Hidayat belajar intensif berbagai disiplin ilmu baik terkait dengan Al-Quran, hadis, fikih, usul fikih, tarikh, lughah, dan lainnya. Kecintaannya kepada Al-Quran dan hadis menjadikan beliau mengambil program khusus lughah Arabiyah wa adabuha demi memahami kedalaman makna 2 sumber syariat tersebut. Selain pendidikan formal, beliau juga bertalaki kepada masayikh
masyayikh bersanad, baik di Libya maupun di negara yang pernah beliau kunjungi. Beliau belajar Al-Quran pada Syekh Tukali Muhammad Al-Alim, Syekh Ali Al-Libi, Syekh Ali Ahmar Nigeria, Syekh Ali Tanzania. Beliau juga belajar ilmu tajwid pada Syekh Usama di Libya. Adapun di antara guru tafsir beliau ialah Syekh Tantawi Jauhari dan Dr. Bajiqini Libya. Ilmu hadis beliau belajar dari Dr. Siddiq Bashir Nasir di Libya. Dalam hal ilmu fikih dan usul fikih diantaranya beliau pelajari dari Syekh Ar-Rabidi, seorang mufti di Libya, dan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ulama besar di Syria. Beliau mendalami ilmu lughah melalui Syekh Abdul Latif Asy-Syuwairif, pakar bahasa dunia, anggota Majmu' al-Lugha, Dr. Muhammad Jibran, pakar bahasa sastra, Dr. Abdullah Usta, pakar nahwu dan sharaf, Dr. Budari Al-Asar, pakar ilmu arud, juga masyayikh lainnya. Adapun ilmu tarikh beliau belajar dari Ustadz Amr di Libya. Selain para masyayikh tersebut, beliau juga aktif mengikuti seminar dan berdialog bersama para pakar dalam forum ulama di dunia yang berlangsung di Libya. Di akhir tahun 2009, beliau diangkat menjadi Aminul Khutbah, Ketua Dewan Khatib Jami' Dakwah Islamiyah di Tripoli, Libya, yang berhak menentukan para khatib dan pengisi di Masjid Dakwah Islamiyah. Beliau juga aktif mengikuti dialog internasional bersama pakar lintas agama, mengisi berbagai seminar termasuk acara Safaqah Islamiyah di channel At-Tawasul di Libya. Perjalanan dakwah Ustadz Adi Hidayat. Pada tahun 2011, beliau kembali ke Indonesia dan mengasuh pondok pesantren Al-Quran Al-Hikmah di Lebak Bulus. 2 tahun kemudian beliau berpindah ke Bekasi dan mendirikan Quantum Akhyar Institute, yayasan yang bergerak di bidang studi Islam dan pengembangan dakwah. Pada November 2016, beliau mendirikan Akhyar TV sebagai media dakwah utama, dan saat ini telah banyak video ketika beliau menyampaikan dakwah. Berikut salah satunya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu dan fans Akhyar TV dimanapun Anda berada, saya mengawali jumpa kita di malam ini dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus untuk kita semua. Saya tadi ba'da Isya merenungkan satu hadis Nabi, mencoba mencari maknanya yang paling dekat. Nabi pernah menyampaikan satu kalimat yang ini sering dinukil sebagai pembukaan dari ta'lim di beberapa tempat, tercantum di Ibnu Majah nomor hadis 233. Rawinya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Nabi menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, yang mereka itu kemudian bersungguh-sungguh menyiapkan diri menempuh. Nah, dalam bahasa Arab, jalan itu setidaknya seringkali diungkapkan dengan 2 kata utama. Satu, bila jalannya luas, tanpa hambatan, lancar, kemudian lebar pula, maka itu disebut dengan syari' namanya. Jamaknya syawari'. Syari'. Anda kalau haji atau umrah, ada tempat yang sangat populer namanya Syari' Sittin. Ya, Syari'. Saya tuliskan demikian. Jalannya lebar, nyaris tanpa hambatan, mudah dilalui, syari'. Tapi kalau jalannya dia sempit, kadang berliku, tidak mudah dilalui, bisa jadi memang jalannya kecil, atau memang jalannya lebar, tapi karena kepadatan tertentu sulit untuk dilalui. Jalannya berliku, kadang berkelok, kadang celah-celahnya tidak mudah untuk dilalui. Maka ini secara mudah dilukiskan dalam bahasa Arab, itu dengan nama tariq namanya. Tariqun. Seperti ini. Nabi menyampaikan siapa yang menyiapkan dirinya,
kemudian dia serius menempuh jalan, sekalipun itu mungkin tidak mudah jalannya. Jalannya berliku, kadang-kadang sempit, kadang tidak mudah menembus celahnya. Tapi dia mencoba kemudian untuk bisa menembus itu semua demi satu tujuan, tidak ada yang lain. Yaitu demi berupaya memperdalam pengetahuannya. Dia datang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk merubah dirinya supaya dekat dengan Allah, mengenal dekat dengan Rasulullah. Yaltamisu fihi ilma. Tujuannya cuma satu, saya pengen belajar demi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti ini, kata Nabi, setiap lelahnya, setiap keringatnya, setiap keluhnya, setiap sulitnya dalam menempuh jalan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meringankan langkahnya ke surga. Jadi semua kesulitannya saat dia tempuh menuntut ilmu itu saat di dunia, itu akan diganti oleh Allah. Pada saat semua orang kesulitan saat dihisab, pada saat semua orang menegangkan untuk mendapatkan bagian dari kitabnya, maka orang-orang ini akan dijamin melalui lisan Nabi, akan dimudahkan oleh Allah untuk ringan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Ba'da Isya merenung dan bermohon kepada Allah. Saya pikir Nabi menyampaikan 15 abad dulu, seperti apa kira-kira orang bermacet, sulit, tempuh jalan, ada berdesakan, tidak mudah, sholat kadang mesti beberapa shift. Lalu malam ini saya saksikan dan saya bermohon kepada Allah, ya Allah, mungkin inilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan untuk engkau ringankan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman sekalian, berbahagialah. Kita telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malam hari ini. Ada orang yang memilih berekreasi, orang memilih untuk bisa jalan-jalan, orang memilih untuk bisa istirahat, orang memilih untuk bisa weekend dalam keadaan yang nyaman dengan dunianya. Tiba kemudian antum entah siapa yang menggerakkan, entah siapa antum merasakan, tiba-tiba ringan langkahnya, lembut hatinya. Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian menggerakkan kita semua, mustahil kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan kini Ustadz Adi Hidayat aktif menjadi narasumber keagamaan, baik ta'lim, seminar, dan selainnya. Selain berdakwah, beliau juga aktif dalam menyusun karya tulis dan telah menghasilkan banyak buku dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Berikut diantaranya: Minhatul Jalil fi Ta'rifi Arudil Khalil pada tahun 2010, Quantum Arabic Metode Akhyar pada tahun 2011, Ma'rifatul Insan, Pedoman Al-Quran Menuju Insan Paripurna pada tahun 2012, Makna Ayat Puasa Mengenal Kedalaman Bahasa Al-Quran pada tahun 2012, Al-Arabiyah Lil Tulabil Jam'iyah pada tahun 2012, Personel Hadis-Hadis Populer pada tahun 2013, Ilmu Hadis Praktis pada tahun 2013, Tuntunan Praktis Idul Adha pada tahun 2014, Pengantin As-Sunnah pada tahun 2014, Buku Catatan Penuntut Ilmu pada tahun 2015, Pedoman Praktis Ilmu Hadis pada tahun 2016, dan Manhaj Tahfir Kelas Eksekutif pada tahun 2017, serta Muslim Zaman Now pada tahun 2018. Demikian biografi tentang Ustadz Adi Hidayat yang berhasil kami himpun dari beberapa sumber. Simak terus video lainnya hanya di Bio Channel. Sebelum mengakhiri video ini, kami ingatkan kembali untuk menekan tombol subscribe-nya dulu dan lonceng notifikasinya jangan lupa diaktifkan. Terus ikuti channel ini dengan beragam menarik informasi lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.